umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng, ini pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa ya? Kok baru berhenti sampai dumateng kok mikir loh. Kagem ibu-ibu, bapak-bapak campur-campur nggih, jamaah pesagi yang luar biasa. Sehat nggih, Bapak Ibu? Sehat. Bahagia? Bener? Nggak lagi marahan sama suami? Bapak lagi nggak kesel sama istri? Sama anak? Nah, kayak ada yang nggak jawab, berarti ada ini. Nggih? Oh iya, yang sudah nggak punya suami katanya. Nggih, oh diiklanke ternyata. Oh itu maksudnya. Baik, alhamdulillah untuk yang kesekian saya bisa sowan ketemu Bapak Ibu jamaah semua. Ini suatu berkah yang luar biasa karena ini sebenarnya yang kami tunggu. Nggih, kami tunggu untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa berbagi pengalaman. Tapi walaupun begitu saya kadang-kadang mikir, lah saya sama jenengan itu senior jenengan nih. Masa saya bagi pengalaman sama jenengan? Harusnya kan kebalik ini ya, saya yang dengerin jenengan. Nah kan begitu. Oh beda nggih. Terus kenapa kok pagi ini saya mengangkat tema keluarga sakinah, rezeki melimpah berkah. Nah, kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tak kasih buku. Onje, asma sinten Ibu? Bu Nani, monggo Bu. Nah, memang saya sukanya bagi buku ya, bukan bagi sembako. Kalau bagi sembako urusan pemerintah aja lah. Nggih. Napa Bu Nani? Mungkin ada mic ya bagi panitia. Pripun Bu Nani? Keluarga rukun sakinah, nggih. Malaikat selalu datang. Setan nggak bisa menghasut. Ya, baik. Sehingga rezekinya melimpah. Nah, luar biasa, nggih. Betul sekali. Jadi ini berhubungan dengan yang pertama. Indonesia, kita bicara Indonesia dulu karena kita tinggal di negara Indonesia. Indonesia mayoritas muslim. Kudune kan begitu ya. Orang mayoritasnya beragama Islam. Islam sendiri itu kan ketenangan karena keselamatan. Harusnya orang Indonesia tuh nggak banyak ribut. Ngoten lho. Jadi ada problem. Kenapa mayoritas muslim, nggih? Kenapa masih suka ribut dengan pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, guru dengan murid? Ayo ini. Guru dengan murid saling mengadukan. Nah, ini kan sekarang luar biasa. Ya. Berarti apa? Ada sesuatu yang kurang pas. Nah, kurang pasnya tuh kenapa? Ayo mari kita perbaiki. Kenapa keluarga menjadi penting? Aduh, saya tuh sudah bikin slide yang tak bagus-bagusin, Bu. Tak kasih kembang-kembang. Ternyata nggak bisa ditampilkan gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau kita ingat, ini di sini sudah berkeluarga semua ya? Atau ada yang manten baru? Manten baru atau manten lawas? Manten lawas ternyata. Masih ingat Bapak Ibu dulu ketika menikah? Wah, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, langsing-langsing. Sekarang? Sekarang langsung ya. Padahal udah tak pilihin foto pengantin yang cantik ini Bu. Saya nggak bisa tampil ya. Nah, ini penting Bu. Jadi kita perlu menggali masa-masa indah. Kenapa? Karena kita bertumpuk-tumpuk masalah. Ya, kita ini enggak usah dipikir susah aja tetap tua. Jadi kalau bisa tua itu seneng Bu. Gitu loh. Kalau bisa tua itu seneng. Jangan kita sudah tetap akan menjadi tua, tapi masalah bertambah.
Nah, ini yang ingin saya tekankan, karena ayo kita bareng-bareng untuk bisa jangan sampai itu terjadi. Kalau dulu gaji sedikit rukun, ketika gaji naik ini ada penelitiannya, Bu, ya. Kasus sertifikasi naik gitu, ini ternyata perceraian juga naik. Kok bisa ya? Apa hubungannya? Nah, niki, saya masih ingat di beberapa waktu lalu saya pernah menyinggung niki nggih. Jadi ketika perempuan memang dari sononya cerewet Bapak, ya. Itu ndak usah diprotes ya. Nah, ini memang harus ditelateni mawon. Kita ditelateni saja, tapi yang penting bagaimana kita bisa menjaga komunikasi, kan begitu. Ketika masa indah tadi sudah disinggung, anak keluar, anak satu, muncul juga kebutuhan baru. Anak kecil berbeda kebutuhan ketika anak mulai sekolah, nggih. Ketika sekolah naik lagi menjadi kuliah, sudah kuliah bingung lagi. Nopo, Bu? Kerja, sudah kerja bingung lagi. Cari jodoh, lah ini kok judulnya kok bingung terus sih. Ya, kira-kira kapan kita itu nggak bingung gitu loh? Nggih, Bapak nggih, ya. Nggak punya duit bingung, punya duit bingung Pak, bingung ngentek ki. Makanya, iya. Jadi ketika kemudian, nah ini mulai ada saling kadang-kadang tidak sesuai komunikasi ketika muncul kebutuhan, karena memang dulu ketika masa-masa ta'aruf, saya tidak mengatakan pacaran ya, ketika masa ta'aruf atau saling mengenal itu semuanya serba indah. Oke, indah toh. Nah, tapi tadi ketika anak satu, anak dua, anak tiga dan seterusnya sudah mulai itu ya, ibu-ibu yang tadinya rajin perawatan mikir daripada untuk beli skincare, mikir untuk bayar SPP. Ngoten Bapak. Jadi ibu-ibu itu bukan karena nggak bisa merawat diri. Nah, tak belani Bu, saat ini kita belani. Ya, tak belani ini bukan berarti salah perempuan nggak bisa merawat diri, maka banyak laki-laki selingkuh, nggak bisa. Nah, kan tak belani sekarang Bu. Nanti gantian Bapak yang saya belani. Ya, tapi karena apa? Jadi perempuan itu kan seperti induk yang ingin menjaga sarangnya, Bapak. Perempuan itu pengen semuanya serba terjamin. Anak mau sekolah seragam bersih, anak mau sekolah, suami mau kerja sarapan tersedia. Jadi pengennya tuh semuanya aman. Jadi kalau perempuan itu multitasking ya, banyak peran, itu ya memang dari sononya perempuan tuh seperti itu Bapak ya, Ibu ya. Jadi Ibu juga jangan mengeluh, kok tadi aku kabeh ya, kumbahan aku, SPP aku, blonjo aku. Karena memang perempuan tipikalnya adalah menjaga, karena dia induk gitu loh. Nah bapak-bapak adalah pencari nafkah gitu. Makanya ya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kalau tidak, akibatnya miskomunikasi, salah paham. Perempuan kalau sudah capek biasanya diem. Jadi tanda-tanda perempuan masih bisa cerewet itu sebenarnya masih sehat, Pak. Tapi kalau perempuan sudah diem itu hati-hati. Gini apa, Bu? Iya, wes iso ngomong aku. Kan begitu. Jadi justru ketika perempuan masih bisa bicara itu mereka sehat, masih bisa mengungkapkan maunya itu apa. Tapi kalau perempuan sudah diem saja, nah ini bapak-bapak kan bingung ya, pulang ke rumah istri diem Pak, bingung nomor mboten Pak, diem aja, aku salah opon. Kan begitu, lalu nggih bapak nggih, aku ki salah opo to kok dinengke, itu karena perempuan sudah puncaknya, terus bingung piye carane ngomong, gitu loh. Masa iya listrik tadi kudu ngomong, masa iya anak mulai ribut kudu ngomong, gitu kan? Masa iya di meja hanya tinggal nasi sama garam kok kudu ngomong? Kan pengennya dimengerti ya Bu ya. Nah ini Pak, jadi perempuan itu memang sebenarnya hanya pengennya dimengerti, tapi
pengennya tuh banyak, Pak. Pengen dimengerti, sederhana kan? Tapi pengennya banyak, itu yang bikin bapak-bapak pusing, Bu. Nah, betul katanya. Ya, lihat televisi ada iklan, pengennya dimengerti. Maksudnya apa, Bu? Dibelikan, kan begitu kan? Kan maunya kayak gitu. Kadang-kadang ada yang pekewo, nggih. Nang saya kadang-kadang ada istri itu yang pekewo mau minta itu. Aku isin lah njaluk terus gitu kan. Aku pinginnya iki diwenehi. Nah, cuman kadang-kadang di sini salah pahamnya. Bapak merasa sudah semuanya terstandarkan cukup, ketika ini tidak dikomunikasikan kemudian menjadi salah paham. Kan begitu. Nah, ini maka pentingnya di situ. Indonesia jadi kalau begitu karena mayoritas muslim, harusnya Indonesia itu bahagia, Bu. Kenapa? Karena keluarga yang sakinah. Sakinah niku nopo sih? Nah, ini nanti saya mau jelaskan. Dalam surat Al-Fat nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubihim mu'minin. Jadi Allah mengatakan, Allah itu atau dia itu akan menurunkan sakinah, itu ketenangan. Akan menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang mukmin. Jadi syarat untuk sakinah nopo, Bu? Kalau kata-katanya itu belakangnya adalah mukmin. Beriman. Nah, pinter nih, ya. Sudah berapa tahun, Bu, ngaji di Pesagi, Bu? Oh, udah lupa, sudah nggak terhitung, ya. Maka ilmunya memang harus meningkat. Kalau jenengan rajin ngaji tapi kok nggak meningkat, nah ini perbaiki niatnya, Bu. Karena siapa tahu datang ke sini niatnya nanti mampir ke pasar. Oh, sudah pindah. Oh ya, kan baru ya. Jadi pertama adalah mukmin dulu, berarti tumbuhkan iman. Nah, tumbuhkan iman dulu, baru nanti sakinah itu diturunkan. Nah, iman itu napa, Bu, nek jenengan memahami iman itu? Percaya. Oke, percaya. Percaya kepada Allah, berarti dengan segala konsekuensi ya, Bu? Iya. Jadi kalau kita disuruh sholat, sholat. Gitu. Kenapa? Ini hubungannya sama syariat, Bapak Ibu. Ya, kalau mukmin dibuktikan dengan kemauan kita melaksanakan perintah Allah, gitu, termasuk sholat tanpa protes. Ngopo sih lagi enak-enak subuh kudu tangi Gusti Allah ke piye sih, itu berarti kita belum beriman. Kalau sudah beriman apa? Terima saja. Ya memang suruh sholat itu ya sholat. Kenapa? Gitu loh. Karena kini kita baru bicara yang fardu ya, Bu. Jadi kalau semakin diwajibkan, fardu itu kan berarti wajib, berarti semakin baik. Itu logikanya. Setiap ajaran yang dikategorikan wajib oleh Allah, berarti itu semakin baik. Dan Allah Maha Baik dan hanya menyukai yang baik. Gitu. Zakat wajib kan? Ya, zakat fitrah ya, zakat mal bagi yang nisab dan haulnya mencukupi itu wajib. Jadi tidak usah bernegosiasi, berdebat dengan Tuhan. Pada sesuatu yang wajib, yakini itu baik. Karena perintah itu datangnya dari yang Maha Baik. Gitu loh. Jadi kalau begitu, tumbuhkan iman dulu, berarti rajin sholat dulu. Gitu ya. Pertama dulu masih ingat ya, Bu, ketika masih kecil disuruh sholat itu kan nggak ngerti kenapa harus sholat ya, Bu, nggak ngerti ya. Tapi kemudian semakin dewasa, niki pun dewasa sedoyong ya. Karena umur itu hanya angka ternyata. Ada yang umurnya tua atau dewasa tapi cara berpikirnya tidak dewasa juga banyak. Gitu loh. Jadi kalau dulu kita selama masih anak atau katakanlah remaja beranjak dewasa mungkin nggak ngerti kenapa ya harus sholat, kenapa harus puasa, nggak ngerti. Tapi sekarang karena kita sudah dewasa semua, harusnya kita mencari tahu kenapa harus sholat, kenapa harus zakat, kenapa harus puasa. Bahkan yang mampu kenapa harus haji bagi yang mampu. Gitu loh. Kenapa? Media sekarang banyak, Bu. Saya yakin di sini mungkin ustadz-ustadzah sebelumnya sudah menjelaskan. Sholat saja, kita baru bicara sholat gitu loh. Karena kenapa kok ini saya tekankan? Karena sholat itu tiang
agama, gitu kan? Sekarang sudah banyak ulasan penelitian kenapa sholat itu baik dari segi waktu, dari segi gerakan, gitu. Makanya kemudian ini tidak boleh kita sepelekan, itu karena dengan sholat kita tuh dibiasakan, Bu. Ya, dibiasakan senam jantung kita terpompa darah kita melalui takbir terus, Pak. Ketika kita ruko, ya, ketika sujud apalagi darah ke otak itu melimpah, maaf kok darah, oksigen. Oksigen melimpah ke otak. Sekarang itu kan migrain, gini apa Bu? Migrain, vertigo, darah tinggi, gini apa Bu? Kok datang sendiri-sendiri ya Bu, tanpa diundang ya? Tanpa diundang, ternyata juga dari kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau kita percaya, lagi-lagi percaya, iman bahwa penyakit itu yang memberikan Allah, maka yang menyembuhkan Allah di sini kuncinya. Fa idza maritu fahuwa yasfi. Kan begitu. Apa maksudnya Bu Sus? Tadi mungkin oke, dokter itu medis, ya, ikhtiar. Tetapi ada yang dari keseharian kita perbaiki. Oke, ini yang khusus ibu-ibu ya, Bapak saya tanya. Ibu-ibu pernah mendengar informasi anak yang sungsang dengan terapi sujud? Ya, bisa lahir normal. Luar biasa kan? Ternyata ringan, murah dan mudah. Iya loh. Ya, ringan, murah dan mudah. Sujud, Bu, disuruh sujud. Nanti kalau ada pembicara yang dari dokter, tolong ditanyakan kok bisa begitu, bagaimana? Kalau saya menjelaskan saya tidak berkompeten, tapi setidaknya kita menyambung. Oh begitu toh ternyata Allah sudah menyiapkan rahasia yang begitu besar dari setiap perintahnya. Tinggal kita ini apa Bu? Belajar memahami. Kita tuh disuruh belajar memahami kok. Kenapa aku diharuskan begini, diharuskan begitu? Kok diharuskan sabar? Kok diharuskan tawakal? Kok diharuskan tetap ikhtiar? Lelah boleh, tapi yang tidak boleh adalah menyerah. Boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Aku kesel kabeh. Wis bertahun-tahun koyo ngene uripku. Lelah boleh, tapi yang tidak boleh itu menyerah. Kenapa? Karena tidak boleh putus asa. Jadi tadi ya Bu ya, sakinah akan diturunkan hanya kepada hati yang mukmin. Mukmin Bu. Jadi kalau tidak mukmin, ibarat rumah, cahaya atau tamu tidak akan masuk kalau pintu tidak dibuka. Jadi jenengan datang ke sini untuk menerima informasi itu sudah suatu ikhtiar membuka hati, membuka pikiran. Ini penting. Kalau jenengan datang ke sini tapi hati dan pikiran tidak terbuka, percuma Bapak Ibu. Percuma. Saya eting dulu, okay? Iya. Saya menghargai yang memfoto. Iya. Terima kasih Bapak. Menghargai. Iya. Karena menghargai itu penting. Suami menghargai istri, guru menghargai murid, murid juga harus menghargai guru. Ini tidak bisa saling menuntut. Nah kembali, jadi mukmin dulu, iman dipertebal Bu. Kenapa? Aku sudah mencoba Bu, tapi kayaknya kok koyo ora kuat. Nah kalau kita sudah sampai pada kesimpulan koyo ora kuat, kita harus kembali kepada Al-Quran lagi. Di Al-Quran sudah disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Napa jenengan boten percaya? Nah kalau percaya nggak boleh ngomong muni ra kuat. Nah ini ya sama Bu, saya juga begitu ngurusi mahasiswa ribuan. Ora iso ngomong ora kuat ya ora oleh. ya jadi disyukuri kalau kemudian ini menjadi bahan kita untuk berikhtiar, bersodakoh, sodakoh ilmu. Jenengan sodakoh waktu, jenengan datang ke sini tuh sodakoh waktu. Karena enak kan jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke ngebum, kok mau duduk di sini empet-empetan, ya? Kok mau? Ini kan berarti kita memang disuruh berikhtiar. Untuk apa tadi? Mempertebal iman supaya sakinah diturunkan. Oke, itu yang berikutnya. Nah, jadi
tadi ketika untuk beriman itu kan caranya menggali, menebalkan tidak segampang itu mungkin untuk sebagian orang. Yang paling gampang dipahami itu gini Bu, kita itu kan mukmin, muslim, mukmin dan muslim ya. Ya, jadi Islam dan iman harus jadi satu. Nah, tadi kalau Allah sudah menurunkan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal, itu patuhi saja. Gitu loh. Jadi nggak usah kemudian nang apa to babi kok diharamke. Lah kae do mangan ngono ya ora kaiki kok. Lah Pekalongan kan bilangnya ra kaiki ya. Ora kaiki kok. Ngopo sih korupsi kok ora oleh? Wong nyatane ke ya do tambah sugih. Gitu kan, bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Aku urung kesampaian. Gitu loh. Ya. Jadi yang perlu kita gali, yang kita kembangkan adalah apa? Kalau sudah diharamkan, maka patuhi, Bu. Orang Jawa bilang apa Bu? Pati-pati diharamke. Saya tuh sampai sekarang itu nggak bisa mencari bahasa Indonesianya pati-pati Bu. Serius, saya serius. Tolong saya dibantu. Pati-pati itu bahasa Indonesianya apa? Kenapa jawab Bu? Apa Bu? Pati-pati. Kalau pati saya tahu. Ning pati-pati ki bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Tapi paham ya Bu ya? Nah gitu loh. Pati-pati diharamke itu berarti mengandung ketidakbaikan. Pati-pati dihalalke itu berarti mengandung kebaikan. Sudah rumusnya itu Bu. Jadi nggak usah nangopo gitu loh ya. Itu wilayah misalnya ngapunten bagi akademisi, peneliti, itu biarin mereka yang meneliti. Kenapa ini kok tidak boleh, unsurnya apa, kandungannya berapa persen, itu biar mereka. Tapi kalau kita orang awam gitu nggih, nek muni pati-pati ki ya sudah. Gitu ya. Jadi misalnya tadi kenapa menikah itu dianjurkan atau bahkan jadi menikah itu hukumnya bisa wajib kalau sudah memenuhi syarat. Sudah dewasa, sudah berpenghasilan, pingin terhindar dari kemaksiatan, maka wajib itu. Tapi bisa menjadi haram Bu. Kenapa? Kalau niatnya apa Bu? Untuk menyiksa pasangan. Tak nikahi ning ora tak gauli. Pripun niku? Kan gak boleh. Tak nikahi tapi kok tak siksa, tak KDRT, enggak boleh. Gitu loh. Maka kemudian dalam Islam kan innamal a'malu binniyat. Gitu, nggih. Nah ini. Jadi yang penting tadi kita patuhi ya, kita taat, taat kepada apa yang diharamkan dan kepada yang dihalalkan. Dan Allah tidak akan mencampur antara hak dan batil. Maksudnya gimana ini Bu? Maksudnya begini, kita ini kan bekerja, mau pedagang, mau pengusaha, mau petani, mau apa ASN, nah, kita ini bekerja semua. Ya, dengan semua profesinya. Nah, ketika dalam bekerja kita ini ngapunten ono sing sengaja, ono sing ora sengaja. Nah, ya kita bahas yang sengaja. Sengaja mengambil hak orang lain. Entah itu melalui korupsi, menyunat. Ini dukun sunat akeh ini. Jadi dukun sunat tuh banyak sekarang, bukan hanya sunat untuk anak-anak gitu kan. Menyunat hak orang lain itu loh, Bu. Untuk urusan ini kayaknya jenengan lebih pinter dari saya. Apa yang bisa disunat gitu loh ya. Nah ketika kita tadi sengaja untuk menyunat, untuk mengambil hak orang lain, kemudian kita berikan kepada keluarga, atau kita korupsi, kita menyunat tapi kita sedekahkan. Pertanyaan saya, apakah amal kita sedekah tetapi dengan cara atau dengan barang harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu bernilai pahala? Tidak. Makanya dalam Islam ada hisab kan, ditimbang mana dosanya, mana amalnya Bu. Allah Maha Adil Bu. Karena kalau tidak, wah mungkin yang korupsi miliaran, triliunan, kemudian dia membangun pesantren, wah mengumrohkan ribuan misalnya, oh langsung masuk surga Bu. Kita nggak kebagian Bu. Tapi Allah Maha Adil. Jadi ditimbang dulu, kan begitu.
Makanya di sini kita perlu hati-hati. Nah, saya berpesan nggih Bu, karena memang perempuan ini khusus perempuan, Pak. Ya, kalau kita ke pasar Bapak Ibu, kadang kita ngenyang nggih. Wis ngenyang bae kadang ngalo ngelek-ngelek, Bu. Ya, jeruk sak upel-upel. Upele sapa sak jeruk-jeruk. Sudah ditimbang, ketika mau pulang ngambil siji yo. Nah, hati-hati Bu, kalau pedagangnya tidak ridho itu haram Bu. Coba gara-gara upel apa gara-gara jeruk ini? Gara-gara upel sing sak jeruk ya. Nah, gitu loh. Ini menjadi haram. Makanya hati-hati. Yang bapak-bapak juga begitu, ya. Jangan pura-pura nggak inget harus bayar angkot gitu kan. Padahal hanya 3.000. Terus turun yang 3.000 tadi itu hak angkotnya. Ya, tapi kemudian kita pura-pura gitu kan supaya nggak bayar lah ini. Ini ya Bu, penting ternyata dari makanan ya, itu banyak sekali yang bisa menjerumuskan kita. Oke, lanjut. Untuk itu, maka kemudian kita harus mengkoneksikan itu apa? Menghubungkan dengan Tuhan. Karena di sini ada yang tidak bertuhan? Tidak ada, semua bertuhan nggih? Bertuhan. Karena ada Bu, orang beragama ning orang ngelingi Gusti Allah akeh. Itu loh, jadi tidak otomatis orang yang berislam itu mesti beriman. Islam itu status, iman itu dia yang tahu. Maka iman Islam harus gandeng. Itu loh, banyak orang mengaku berislam tapi lupa dengan Tuhan. Nah, kata Ibu Islam KTP, kan begitu. Nah, ini penting ya. Jadi kalau begitu harus dikoneksikan. Makanya dalam segala hal kita tuh sebenarnya sudah diajarin Bapak Ibu apa? Ketika kita memulai sesuatu, kita mengucap apa? Bismillah. Bismillah dengan menyebut itu ketoknya sepele Bapak Ibu, tetapi maknanya dalam sekali. Kenapa? Karena dengan bismillah berarti kita melibatkan Allah pada tindakan kita, Bu. Jenengan mau dagang, jenengan mau ke sini, jenengan mau ke sawah ya, mau ke pabrik, kalau sudah bismillah berarti jenengan itu ngajak Gusti Allah. Kira-kira Bu, kalau orang sudah bismillah, tindakannya itu tindakan yang baik apa yang tidak? Kira-kira pencuri itu ada nggak ya mau buka pintu itu bismillah? Bismillah muga-muga ora konangan. Coba, saya kalau ngajar tuh tak gitu kan kalau di kelas. Pernah nggak kalian ngepek? Gitu, ngepek nih Bu. Terus ketika mau ngepek itu bismillah. Bismillah muga-muga ora konangan. Nah ini berarti dia itu memiliki dua kepribadian ganda, mencampurkan hak dan batil, nggak bisa. Bahaya itu kalau dia lulus tapi nilainya tidak berkah, titenono, cari kerja susah karena nilainya nggak berkah. Kenapa? Karena diperoleh dengan cara yang tidak baik, tidak halal. Gitu. Bismillah ya Bu ya. Setelah selesai alhamdulillah. Coba keren ini, rumus sederhana tapi ini dahsyat untuk kita punya energi ketuhanan Bu. Jadi akhirnya apa? Sepanjang kita melakukan pekerjaan itu, maka kita itu terkawal. Ono Gusti Allah, ono Gusti Allah, ono Gusti Allah gitu. Tapi kalau kita tidak bismillah, tidak alhamdulillah, kita ini menjadi orang yang melakukan tindakan tidak baik. Kalau ketika tidak alhamdulillah berarti kita ini menjadi orang yang sombong. Seolah-olah kita paling top mengerjakan itu, padahal dia lupa Allah Gusti Allah loh tadi yang diajak. Gitu loh. Ya, jadi ketika jenengan belajar saja, ya kan sudah baca doa mau belajar kan Bu? Napa Bu doanya Bu? Wabil Wabil Ilman warzuqni. Ini padune saya mau minum Bu.
Kok tiba-tiba gerok ya? Oke, jadi ketika kita mengatakan meminta, ya, tambahkanlah pemahaman, tambahkanlah ilmu. Oke. Nah, kita sudah minta, maka jenengan ini kita balik sekarang. Jenengan itu kalau mau memberi kepada anak, jenengan milih kepada anak atau ketika anak itu sudah melakukan perbuatan yang baik atau tidak, Bu? Iya, wis nyaponi gitu kan? Iya, wis ngrewangi nyaponi, ngrewangi nglempiti, ngrewangi. Jenengan bombong kan, Bu? Lah nek bombong ki menehi ramane man, Bu. Gitu loh, ini baru manusia. Apalagi Gusti Allah, Bu. Kita berdoa minta ditambahi ilmu, tapi kita sendiri tuh nggak membuka hati kepada Gusti Allah, kira-kira dapat nggak ilmu itu? Tidak. Gitu loh, Bu. Jadi rumusnya tuh sebenarnya hidup itu sederhana. Gitu ya, iman yang kuat. Dan kalau kita sudah punya dosa, Bu, tobato. Tobat itu caranya gimana? Tolong saya diajarin. Tobat itu caranya gimana? Menyesali, oke. Terus apa lagi, Bu? Nggak cukup menyesali, Bu. Tidak mengulangi, oke. Terus yang pertama tuh harusnya apa, Bu? Minta maaf. Minta maaf. Kalau kita punya salah dengan orang, ya kita minta maaf pada orangnya dulu. Kan begitu. Ya. Misalnya kita tuh ghibah, Bu. Nah, ini paling sering dilakukan. Ghibah kan? Wah, ghibah nih. Yang ghibah, bapak-bapak kadang ghibah apa mboten, Pak? Apa iya gitu kan? Kalau lagi kamling gitu kan, itu kira-kira ghibah mboten. Nah, yo hati-hati ya, lagi kamling, lagi mancing, lagi apa gitu kan? Oh, ghibahnya sekarang lewat HP katanya gitu. Ya, kalau kita ghibah nggak cukup dengan astagfirullah habis itu, Bu. Kita harus minta maaf dengan yang dighibahkan tadi. Gitu loh. Ayo yang di sini gibahin saya siapa? Ya, jadi minta maaf dulu. Makanya kenapa pentingnya kita tuh ghibah, hati-hati tidak ghibah itu di situ. Lah kalau jenengan gibahin yang jauh-jauh gimana jenengan minta maaf? Orang tuh nomor HP nih, orang ngerti alamatnya, jenengan ghibah, Bu. Pripun niku? Nah, susah kan? Makanya direm gitu, nggih. Karena tidak gampang gitu. Kemudian ibadah istiqomah, Bu. Kenapa? Karena ngapunten, ini saya tidak meden-medeni, tapi kita harus, karena waktu kita tidak tahu kita ini mau sampai kapan, nggak ngerti gitu. Umur kita nggak ada yang tahu. Maka istiqomahkan beribadah. Itu, Bu, sebenarnya. Ya, jadi ngumpulin harta boleh, tapi harta mau dipakai untuk apa? Gitu. Ya, kalau kita ke luar negeri saja, uang kita kan harus ditukar kan? Iya, itu namanya cruise ya. Jadi kita money changer gitu kan. Penukaran uang itu baru ke luar negeri, Bu. Berarti apa? Apalagi ke akhirat gitu loh maksudnya. Duitnya harus ditukar kan begitu. Nukernya dengan apa, Bu? Amal, sedekah itu tadi. Money changernya di dunia itu di situ. Bukan dibawa dalam kuburan. Tidak. Dan ini saya yakin sudah sering disampaikan. Maka kita tukar dulu harta kita dengan amalan itu, sehingga nanti ketika kita sudah sampai, kita ngunduh atau tadi baru pergi, jenengan yang sudah haji umroh di Arab Saudi bawa real kan enak gitu kan ya, tidak bingung lagi gitu loh. Itu kemudian apa, Quran tadi menjadi pedoman. Jadi kalau apa-apa itu Bapak Ibu lari kembali ke Quran saja gitu loh, nggak usah ke dukun, pesugihan, pengelarisan gitu. Hati-hati ya, Bu ya. Ada di sini, Bu, yang coba-coba, jangan, Bu. Ya. Logikanya tuh begini. Kalau dukun itu orang pintar, kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Kan ngoten, Bu. Ya.
jenengan yang mau coba-coba minta nomor ya, minta nomor nih. Sekarang nggak usum nomor ya Bu. Nanya ke dukun Bu. Logikanya kan harusnya dukun tuh paling kaya. Karena dia bisa ngerti nomor apa saja. Kenapa nggak dia beli sendiri saja? Kan begitu. Kenapa kita yang datang, kita yang minta? Kan begitu. Kalau dia orang yang paling paham, paling ngerti, paling bisa, kenapa dia nggak bisa menolong dirinya sendiri? Berarti kan nggak pintar sesungguhnya. Nah, gitu loh. Kita aja yang bodoh, kita aja yang mau percaya, gitu, oke? Nah, oke. Jadi kalau kemudian iman kuat, ibadah istiqomah, ini berarti kan sudah terhubung Bu dengan Bismillah, Alhamdulillah. Nanti muncul Bu sikap-sikap yang diridhoi. Apa contohnya? Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Jadi yang duduk di dalam ya bersyukur, yang di luar kepanasan ya bersyukur. Begitu Bu, kalau sudah begitu tuh nyaman Bu, nyaman, aman. Gitu loh, nggak usah terlalu banyak menuntut. Misalnya begini, kadang-kadang hanya salah paham. Kita menyapa orang, orang tidak membalas sapaan Bu. Itu aja kadang-kadang jadi masalah. Sombong yo, aku salah opo toh. Nah, padahal bisa jadi orangnya juga lagi pusing Bu, nggak melihat kita Bu, pikirannya tuh masalah gitu loh. Atau bisa jadi apa Bu, lagi sakit gigi gitu loh. Ini kadang-kadang hanya masalah kayak gini aja, dengan tetangga ribut gitu kan. Atau tetangga beli mobil baru, beli kulkas baru, kita meriang, iri. Yang jenengan datang ke sini pakai gelang baru, ayo krincang-krincing kawet mau. Nah, salaman sregep kabeh disalami. Jebule arep pamer gelang. Terus yang tidak, ini memang penyakit Bu, penyakit mata itu luar biasa. Gitu ya, yang tidak pakai lirak-lirik, kayak gelangnya apik, aku gelangnya cilik. Aku malah orang duwe gelang. Ini ngaji tapi mikirnya gelang. Nah, nanti pulang ke rumah diemin suami. Nah, gara-gara ora diwenehi gelang, ribut lagi. Suami bingung lah, ini katanya habis pengajian kok malah marah-marah. Bingung kan? Nah, ini loh, ini karena keluarga ini belum sakinah. Keluarga ini belum sakinah, maka PR-nya bagi suami istri adalah bagaimana Allah mendatangkan sakinah, karena sakinah itu ketenangan. Gitu. Nanti makanya enggak usah melihat orang lain Bu, orang lain itu punya cerita sendiri. Itu gelang juga belum tentu asli Bu. Ini sing gelangnya asli, jengkel ini Bu sama saya. Iya. Nah, ini loh, enggak, ini kan untuk memudahkan saja saya ngomong itu, gitu loh, supaya pikiran kita itu lurus, istiqomah, niatnya itu apa sih kesini, biar enggak bercabang-cabang nanti sampai rumah malah salah paham dengan suami, gitu loh. Tetangga yang rukun itu juga rezeki Bu. Jadi gini, oke, saya belum jelaskan rezeki. Rezeki itu dongeng apa toh Bu? Kadang-kadang orang bicara durung rezekine lah, berarti rezeki itu apa? Wes kerja banting tulangnya sapa Bu dibanting-banting. Kok ya uripe ngono wae gitu loh. Kae sing ketok enteng gaweane kok duwite oke. Kemudian orang mengatakan apa? Durung rezekine. Karena begitu rezeki itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab, tak kasih buku lagi. Rezeki itu apa? Itu contoh, itu sehat itu contoh, tapi rezeki itu apa? Ini anugerah dari Allah. Monggo Bu. Memang posisi menentukan prestasi Bu. Karena posisinya dekat gitu kan. Jadi paling cepat dia gitu loh. Gitu. Ya, rezeki itu anugerah Allah yang kita terima. Karena ada yang tidak diterima, makanya tadi gitu loh. Tidak terimanya, tidak atau belum diterimanya itu bisa jadi kesalahan kita Bu. Allah ki donge ya Pak menehi Bu. Cuman dosane dhewe kok kean. Itu loh masalahnya. Iya kan?
Ya, Allah tuh sebenarnya mau ngasih, Bu. Jangankan kita yang rajin pengajian. Maaf ya, orang-orang yang masih berbuat maksiat saja masih dikasih udara untuk hidup, Bu. Iya kan? Ya, orang yang jahat itu juga masih diberi kesehatan. Penjamret, perampok itu dikasih kesehatan kan? Kalau dia sakit, kira-kira dia bisa jambret nggak? Nggak bisa. Ini loh, Allah itu maha mengasihi, Bu. Kabeh diwenehi, kabeh dikasih. Sing jahat ya dikasih. Makanya dalam Islam itu sekali lagi kalau kita belajar, Bu, sehat tidak hanya cukup sehat, Bu. Sehat walafiat. Tidak cukup sehat. Karena kalau sehat saja tadi jambret ya kudu sehat, Bu. Iya, ngerampok kudu sehat. Apa ada orang stroke jambret? Apa ada orang stroke ngerampok? Enggak ada, wong mlaku bes susah biar ngerampok. Gitu loh. Ini menjadi peringatan untuk kita. Ya, sehat tapi enggak cukup, Bu. Harus afiat. Membawa manfaat. Maka kita cari tuh, aku sehatnya ben manfaat piye yo. Gitu loh. Gitu. Jadi ya datang ke pengajian, bersedekah, membantu tetangga itu afiat. Gitu loh. Karena kalau dengan tetangga saja tidak rukun, ngeri, Bu. Nanti maaf nggih, ngapunten ada rumah di Satroni, jare tanggane Pak ora dintekke berak iki. Wong sombong kok. Nah. Ada dirampok tulung-tulung malah dirungokke tok, Bu. Wah, malah mikir, kae cok nembe dicekek kae. Kae nembe ditaleni kae. Nah, kenapa? Karena dengan tetangga saja tidak rukun. Tapi kalau dengan tetangga rukun, Bu, gitu kan, kita nggak keluar rumah beberapa hari saja ditakoke. Tindak luar kota nopo? Gerah nopo? Kan begitu? Ya, jadi kalau ada tetangga begitu kita harusnya senang, Bu. Berarti kita tuh digatekke, Bu. Nah, ini penting ya. Maka bagaimana biar bisa membangun relasi atau hubungan yang baik? Ya tadi, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di situ. Nah, sekarang, Bu, sakinah itu saya mau bertanya, pemerintah sekarang ini, Bu, ini lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang keluarga sakinah. Ada, Bu, yang hafal lagu Tepuk Sakinah? Ayo, zamanku ra ono tepuk sakinah. Kalau jenengan menikah sekarang ada tepuk sakinahnya, Bu? Ada nggak, Bu, yang hafal tepuk sakinah, Bu? Jangan malu-malu. Ayo. Lupa ya, nanti di rumah belajar ya, Bu ya. Ah, gitu. Oke, tetangga baik. Kalau tetangga, jadi gini, saya lupa menjelaskan yang paling sederhana dulu. Kenapa keluarga itu penting? Kenapa? Tempat untuk berlindung, tempat untuk beribadah, berinteraksi, memberi, menerima, gitu kan? Karena keluarga itu adalah unit masyarakat terkecil. Jadi negara Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke itu, Bu, itu bisa ada karena ada keluarga. Keluarga berkembang menjadi dasawisma, gitu, menjadi RT, RT menjadi RW, RW menjadi kelurahan, kelurahan menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, menjadi provinsi. Kan begitu kan? Menjadi negara. Jadi keluarga tuh keren sekali. Maka ini pentingnya membangun keluarga. Semakin usia kita itu semakin bertambah, harusnya semakin harmonis, Bu. Ada enggak ini introspeksi? Ya semakin tua itu harusnya semakin harmonis. Jangan malah dewe-dewe. Kalau manten anyar harmonis itu wajar, ya kan? Ije anyar, ya kan? Tapi semakin tua itu kan ujiannya tuh luar biasa. Ini ujinya tuh di sini, ujiannya harus semakin harmonis. Itu yang ngomong cucu ya jangan lupa bapaknya dibikinin minum, Bu. Jangan, Pak, gawe unjukan dhewe aku cek ngomong putu. Jenengan masih didamelke unjukan mboten, Bapak? Masih katanya. Ternyata istrinya solehah ya.
soleha gitu. Yang bapak-bapak juga begitu, jangan alasan ngomong cucu saja, istrinya juga harus diperhatikan gitu loh. Karena apa? Karena apa? Nah ini aduh sayangnya tidak muncul. Kita ini lagi-lagi yang mendampingi kita itu pasangan kan ya. Sampai tua itu kan pasangan. Jadi makanya pentingnya tuh di situ. Ya, pentingnya tuh di situ. Kita itu merasa tentram nggak kalau ada pasangan? Bu, jenengan kalau bapaknya itu di rumah ayem mboten, Bu? Pak, kalau istri jenengan itu di rumah ya ayem mboten, Bu? Pak. Bapaknya bingung Pak jawab. Ternyata nggak ngerti istrinya di rumah apa enggak itu nggak ngerti. Karena bingung kok. Oh, karena istrinya cerewet. Pak, anggap saja itu hiburan. Jenengan nggak usah beli radio, gitu kan? Sudah ada, nggak usah mikir listrik, nggak usah mikir baterai. Anggap aja itu radio. Gitu loh, dengerin aja. Lagi-lagi istri itu kadang-kadang hanya butuh didengerin, Pak. Kadang-kadang istri itu sudah punya solusi, cuman pengen didengerin, pengen cerita gitu loh. Dan ini masih mending ceritanya kepada suaminya sendiri. Bahaya kalau suami nggak mau dengerin, nanti ceritanya ke suami orang. Pilih mana, Pak? Ayo Pak, pilih suami istri jenengan itu curhatnya ke jenengan, walaupun jenengan juga pusing nih, gitu kan? Oh, posisi dong iki sing diomong kayak gitu kan? Masih capek sudah, gitu kan? Padahal istri itu kan dari pagi tuh bingung, aku ki Pak ngomong karo sopo, gitu loh. Suami sore pulang masih langsung ditembak ya, ya tentunya pilihnya kan curhatnya kepada jenengan nggih Pak. Hati-hati Pak, karena sekarang yang selingkuh itu tidak hanya yang muda. Ini fakta. Itu loh, yang tua-tua aja tuh kadang-kadang tergoda. Nah, hati-hati. Ini yang di pengajian ini juga hati-hati nih. Jangan sampai saling mengagumi. Awalnya saling mengagumi loh biasanya. Kok solehah temen yo ayo. Apik kayak besos tuh apa Bu? Rapi ya, besus ya, jenengan pahami istilah besus bahasa Jawa. Kok ora kaya bojoku yo. Nah, langsing bojoku langsung gitu kan. Awalnya mengagumi. Nah, rajin nih datang pengajian, sering ketemu nih. Disitulah setan masuk. Makanya tadi hatinya harus mukmin supaya sakinah turun. Kita tentram dengan pasangan. Nah, kita tentram dengan pasangan. Ini penting karena kalau sudah tidak merasa tentram dengan pasangan, bahaya apapun terasa salah. Makanan enak terasa hambar. Ya kan? Rumah bersih terasa apa Bu? Enggak kotor, enggak betah di rumah. Bersih tapi kok enggak betah. Nah, ini hati-hati. Jangan merasa betah di rumah mboten, Ibu. Ya, padahal cucian menggunung loh Bu, cucian menggunung ya, sampah banyak. Bapak-bapak betah di rumah mboten? Betah, karena nggak punya rumah lain. guyon. Ya, tapi memang itu harus disyukuri. Emang ini rumahku. Makanya dalam Islam apa Bu? Baiti jannati. Ngoten lho. Jadi bojone sing cerewet ki dianggap wae bidadari gitu loh, Pak. Biar baiti jannati. Karena kalau nggak begitu, pengennya keluar rumah terus, gini apa Pak? Wah, daripada mumet ngrungokke bojoku cerewet metu bah. Nah, ini hati-hati. Jadi yang menciptakan baiti jannati bukan hanya tanggung jawab istri. Bapak itu adalah imam keluarga. Bapak juga bertanggung jawab. Jadi rumah tangga yang sakinah bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, tapi juga pihak yang lain. Adanya konflik pasti ada dari dua orang ini, tidak hanya dari satu orang. Jadi jangan nyalahin saiki bojoku lemu, mambu. Nah, gimana mau beli parfum, Pak? Ya, anak mriyang kudu ning
bidan, kudu ning dokter, itu kan, bayar apalagi, bayar apa, les, bayar ini, listrik, macem-macem. Sekarang saya tanya, ini bagi keluarga yang tidak punya ART, coba, bagi yang punya ART digaji berapa? 2 juta, itu kalau satu. Padahal kan ada nyuci, ada ngepel, ada masak, ada momong anak, antar jemput, ngelesi, sinau, ngurusi bapak nih Pak, ngurusi bapak. Jadi kalau itu dirupiahkan, berapa juta jenengan keluar uang Pak? Ya, ART-nya tadi juru masak sendiri, juru kesehatan sendiri, kebersihan sendiri, ya, momong sendiri, antar jemput sendiri. Kalau satunya 2 juta, ada 5, berarti jenengan tuh 10 juta. Nah, 10 juta. 10 juta Bu, Pak, nah, ini tak belain lagi. 10 juta Pak, itu harus jenengan kasih ke istri setiap bulan, di luar nafkah. Itu baru honor, belum gaji. Nah, mumet mana kan? Nah, mumet mana Pak? Makanya perlu ada saling pengertian. Yang ibu juga begitu. Bapak di luar tuh bertarung Bu. Bertarung boten Pak? Bapak di luar tuh bertarung ketika di tempat kerja harus bekerja dengan baik, ya, yang di pasar baru bagaimana berpikir dagangannya laris, yang di sawah juga berpikir bagaimana tidak ada hama. Mereka juga bertarung Bu, cuman mereka tuh nggak pernah ngomong. Katanya sekarang suami itu tidak cerita. Ya, kalau perempuan tuh seneng cerita, seneng dongeng kan. Nah, laki-laki tuh tidak pernah bercerita tapi mikir Bu. Makanya kenapa laki-laki, ngapunten, tapi ini banyak penelitian. Meneng tapi ngerti-ngerti meriang. Meneng ngerti-ngerti darah tinggi. Ya kan nggak punya penyaluran. Kalau perempuan kan mending gitu kan. Nah, makanya perempuan juga harus memperhatikan bapak-bapak gitu loh. Pak, kok mendel mawon keng nopo? Bapak mikir apa sih gitu loh. Jenengan bapak kalau ditanya istri begitu, mak ces nggak Pak? Ces dan cos. Ditanya saja, itu beliau itu sudah merasa diperhatikan. Padahal kita nggak ngerti cara bantunya gimana, kan begitu? Cara bantunya ya diladeni, makanan, minuman dan sebagainya, gitu loh. Itu aja sudah plong hati nih, tentrem. Nah, sakinah itu kan tentrem karena tenang, gitu loh. Aduh, dikit lagi ya. Jadi itu tadi ya. Jadi intinya beginilah Bapak Ibu jamaah semuanya. Kalau kita mau hati keluarga kita sakinah atau tentram, maka iman kita diperkuat. Ngoten nggih? Kenapa? Karena dengan iman yang diperkuat, kita itu akan terhindar dari tindakan yang buruk dan kita hanya akan melakukan tindakan yang baik. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan yang suka hanya dengan hal-hal yang baik. Itu aja. Supaya tadi rohmah itu, makanya kan sakinah mawaddah warahmah kan begitu kan? Iya. Tapi nembe telung dino rampung wis bingung mikir utang. Kan begitu. Kita kan kalau mantenan itu kan dongake begitu. Nah, ya ternyata resepsine mergo nganggo utang, Bu. Bar resepsi itu karan. Itu baru berapa hari gitu loh. Baru berapa hari. Maka tadi niatnya itu imannya diperkuat. Insya Allah Bu, hati kita tentram, di rumah itu betah dengan istri walaupun tadi lemu ya kelihatan langsing gitu kan ya. Di rumah itu istri ndak berdandan ndak apa ya tetap cantik kan begitu kan, baik dijanati ya. Dan bapak ibu itu sukanya dipuji Bapak. Jadi kalau walaupun hanya goreng tempe gitu kan, karena tanggal tua, ini tanggal berapa sih? 25 kan? Nah, tanggal tua kan. Walaupun goreng tempe itu dipuji Pak. Wah memang tempemu kayak kemeriuk Bu. Itu ibu itu yang tadinya mau marah, itu bombong Pak. Gitu. Rasido kesel gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian mulai kok jebule ono nemeng tempe, padahal nggak ngerti kebutuhan rumah tangga, malah ke warung
sudah di warung yang dodoli ayu. Sange mana iki? Gitu. Jadi ya jenengan pengen gak sih Bu di rumah itu tampil cantik? Pengen ya Bu ya? Pengen. Cuman kadang-kadang ora kober gitu loh. Wis ganti ucul-ucul saka gawean wis ngene. Wis ora kober dandan wis itu isine ki nganggo daster wae. Nah, makanya Bapak-bapak kita juga nggak boleh merespon itu berlebihan. Mbok mau wedoke mbok ya sing pinter dandan ngono lho. Lah piye Pak dandan, anak rewel, ganduli, glendoti gitu kan? Nah, gitu. Jadi ini memang harus dikomunikasikan. Nonton Bapak Ibu ngapunten, monggo masih ada satu buku monggo yang kerso. Nggih, oh tanya, karena tanya tak kasih nggih. Monggo Bu. Ini Bu Hadi ini guru saya. Jadi ngapunten ini di bawah ini guru-guru saya ini. Senior saya. Monggo Bu. Silakan pakai ini. Nggih. Tidak masalah sakinah tapi gibah. Oke, gibah. Nggih. Nggih. Terlanjur. Iya. Nggih. Makanya sekarang itu karena era medsos Bu ya. Kalau dulu tuh kan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu Bu. Berarti ini bagi yang belum ya ditahan. Ngempet ngono lho, rasa kakean komen. Biasanya tuh karena kakean komen kan kadang orang ngetek itu orang yang gue mikir langsung komen, nggak ngerti foto itu sebenarnya apa sih misalnya kan begitu kan, tapi komen. Kenapa? Jejak digital tuh nggak bisa dihapus gitu kan. Nah bagi yang sudah terlanjur gimana? Karena jenengan nulisnya di medsos ya tulis di medsos, caranya minta maaf di situ, wong ora ngerti alamatnya kok. Oh ya mungkin jenengan ini ya dengan bahasa yang mungkin karena aku izin Bu nek nyebut jenenge gitu kan. Ya langsung tulis saja mohon maaf, tapi diniatkan dalam hati. Maksudku ki pakai gitu kan. Maksud nggih. Jadi niatku ki aku minta maaf karo Pak Kae, entah kuwi Pak Presiden, Pak Wali Kota, Pak Gubernur gitu kan. Iya, itu ya katanya Bu, Pak, itu kan kepada mantan gitu kan, mantan pejabat maksudnya. Ya minta maaf saja, ketik Bu, kan ya gitu. Mungkin kalau jenengan agak gengsi, apa takut malu, yo diselimurke, disamarkan gitu loh. Ning diniatkan aku ngapuro, gitu, nggih. Oke. Jika peran suami tidak ada, apakah masih bisa disebut samawa? Peran ya Bu? Sinten iki sing taken nggih? Oh nggih. Oh di luar. Ini nyampe di sini tapi nggak tahu yang bertanya. Jika peran, nah ini peran, bukan orangnya ya. Suaminya masih ada kan? Cuman peran. Nah, lagi-lagi suami istri itu kan ikatan kuat. Dalam Al-Qur'an disebut mitsaqon ghalidhon. Kuat. Berarti ketika melemah salah satu, maka yang lain harus menguatkan. Kembalinya di situ mawon. Jadi kalau ki bapak eke piye sih yo, kok malah orang ngerti, bapak eke ya diingetin. Kalau diingetin sendiri nggak mempan, minta tolong orang lain. Entah itu saudara yang lebih tua, gitu, kon ngandani ngoten lho maksudnya. Entah itu ke ustadz, Pak Ustadz minta tolong gitu kan. Makanya curhatnya tuh ke temen yang bener, jangan curhat di medsos, gitu kan? Curhatnya di medsos, akhirnya aku merasa sendiri, ya. Nanti yang komen itu penasaran, ono opo kan gitu kan? Karena jenengan curhatnya di medsos, jangan curhat di medsos kalau saya, gitu loh. Ya tadi diingetin secara baik-baik, Pak, jenengan ke ono opo gitu loh. Karena dulu ketika menikah kan juga baik-baik, iya kan? Tidak ada yang menikah itu karena marah-marah.
berarti kan harus diatasi dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, minta tolong kepada tadi, entah itu saudara yang lebih sepuh, Pak D, kon ngandani, atau kepada tokoh agama, Pak Ustadz terdekat, gitu loh. Ini makanya pentingnya ikatan. Tadi kan membangun ya keluarga menjadi dasawisma menjadi RT, RT menjadi RW. Itu tuh maksudnya di situ. Gitu, supaya tadi karena misalkan golidon, kita tuh pengennya kan sampai nanti kan. Nah, jadi kalau menurut saya ngapunten, nggak ada istilah jodohku sudah habis. Nggak ada, Bu. Kok jodoh entek gitu ya sih maksudnya? Nggak paham saya kalau ada orang ngomong jodohnya wis entek gitu loh. Itu kalau bisa kan ya itu tadi kalau pegatan gitu kan. Ya memang bercerai itu baik, tapi kan tidak disukai. Kan ngoten gitu. Nah, jadi intinya tuh di situ. Makanya kemudian kalau sementara itu belum terjadi ya usahakan jangan. Kalau sudah terjadi, karena Bu katanya semuanya tuh kan takdir, gitu kan? Kalau semuanya takdir terus gimana Bu? Takdirnya berpisah. Ya berpisahnya baik-baik. Jangan memutus silaturahmi, apalagi ketika sudah ada anak. Karena tidak ada mantan anak. Kan begitu. Nonton nggih? Ada lagi? Cukup. Kenceng Mas sudah. Nggih. Karena apa? Karena ini sudah waktunya Bapak Ibu bekerja. Monggo jangan lupa ya. Bismillah. Setelah selesai alhamdulillah. Matur nuwun ngapunten sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior saya di sini. Silakan nanti. Nggih, sami-sami Ibu ngapunten ya, kurang sopan ya. Bagi Bapak Ibu yang punya program tabung